Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi yang kami bahas, yaitu mengenai kontribusi atau dampak air terhadap lingkungan tambang. Yang mana pada kelompok 3 ini kami beranggotakan eh, tuh saya sendiri, Rahmaya Ramadila, selanjutnya ada Richard Apriyadi, Emri Dosabila, Bagas Oksi Pratama, M. Nukola Saputra, Tionomi Haryanja, Vicky Septa, dan M. Rizky Ramadan. Pada materi kali ini, topik-topik yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian dari pencemaran air terhadap lingkungan tambang, selanjutnya ada rumusan masalah dan cara penanggulangannya, selanjutnya ada contoh studi kasus dan juga kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang akan kami bahas ini. Baik, topik yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian dari pencemaran air, yang mana pencemaran air terhadap lingkungan tambang ini merupakan suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan, baik itu tanah, udara, dan juga air, yang tidak menguntungkan atau dapat merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan, dan juga tumbuhan, yang mana ini disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dan sebagainya sebagai akibat perbuatan manusia yang sehingga dapat mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode yang akan digunakan yang akan dibahas oleh Rizky. Kepada Rizky, saya persilakan. Metode tahap melakukan studi pustaka terkait persoalan air asam tambang. Dan tahapan kedua adalah mengamati realitas pengelolaan air asam tambang yang dilakukan di perusahaan tambang. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya di sini ada mengenai rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Emri Dosabila. Kepada itu saya persilahkan. Baik, yang pertama itu ada bagaimana kontribusi dari air terhadap lingkungan penambangan saat di dalam kegiatan penambangan. Yang kedua ada bagaimana dampak kerusakan air dari kegiatan penambangan dalam aspek lingkungan penambangan. Baik, terima kasih Rido. Dari rumusan masalah yang kami angkat tersebut, kami akan menampilkan solusi dari permasalahan ini yang mana akan dibacakan oleh uh, rekan saya Naomi. Kepada Naomi saya persilahkan. Jadi solusi yang pertama atau cara penanggulangannya itu penempatan selektif, yaitu menempatkan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang atau PAF, potential acid forming, dengan batuan yang tidak berpotensi NaF, non acid forming, ke tempat yang terpisah dengan cara ditimbun. Kemudian, lokasi penimbunan batuan yang berpotensi membentuk air asam tambang ditempatkan sejauh mungkin dari aliran tambang tadi. Selanjutnya, rembesan-rembesannya dikumpulkan pada satu lokasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk poin kedua atau permasalahan kedua akan dibahas oleh rekan saya Richard. Kepada Richard saya persilahkan. Yang kedua, yang pertama itu manajemen tanah. Manajemen tanah ini bertujuan untuk yang pertama memisahkan tipe tanah secara benar sehingga pencampuran dan degradasi kualitas tanah pucuk tidak terjadi. Yang kedua, menjamin kualitas tanah pucuk sebagaimana adanya struktur nutrisi tersedia digunakan dalam rehabilitasi. Pencegahan pembentukan AAT dilakukan dengan mengurangi kontak antara mineral sulfida dalam reaksi tersebut sebagai pirit dengan air dan oksigen di udara. Baik, terima kasih Richard. Selanjutnya kami akan menampilkan studi kasus atau contoh studi kasus dari materi yang kami bahas. Itu akan dibahas oleh Bagas. Kepada Bagas saya persilahkan. Baiklah, studi kasus di sini yakni salah satu permasalahan lingkungan dalam aktivitas penambangan batu bara adalah terkait dengan air asam tambang atau yang disingkat dengan AAT atau Acid Mine Drainage atau AMD. Air tersebut terbentuk sebagai hasil oksidasi dari mineral sulfida tertentu yang terkandung dalam batuan yang bereaksi dengan oksigen di udara pada lingkungan berair. Penampakan air asam tambang di tahap awal
adalah adanya air di pit tambang yang berwarna hijau. Terima kasih Bagas. Selanjutnya, setelah kita melihat materi-materi atau topik pembahasan yang kita bahas, kami akan menyimpulkan terkait materi yang kami bahas ini, yang mana akan disampaikan oleh rekan saya, Riki. Kepada Riki, saya persilakan. Baiklah, di sini kesimpulan yang pertama adalah air merupakan sumber kehidupan yang penting bagi tanaman, hewan, dan juga manusia. Ketersediaan air yang cukup mendukung keberlangsungan ekosistem di sekitar tambang. Selain itu, air juga dapat digunakan sebagai agen pembersih dalam proses penambangan untuk mencuci batuan dan material tambang lainnya. Poin kedua akan dibacakan oleh rekan saya Niko. Pada Niko, persilakan. Baiklah, yang kedua, proses penambangan dapat mencemari air dengan limbah kimia seperti logam berat, asam tambang, dan bahan kimia lainnya yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, sehingga air yang bersih dapat terkontaminasi. Pengambilan air dari sumber-sumber alami untuk keperluan penambangan dapat menyebabkan penurunan kualitas air bagi masyarakat sekitar, serta ekosistem air yang terganggu. Penggunaan air dalam penambangan bisa menyebabkan kekeringan lokal, terutama di daerah yang memiliki pasokan air terbatas. Dan juga timbulnya air asam tambang atau acid mine drainage dari dibukanya suatu potensi keasaman batuan sehingga menimbulkan permasalahan pada kualitas air dan juga tanah. Potensi air asam tambang harus diketahui dan dihitung agar langkah-langkah preventif serta pengendaliannya dapat dilakukan. Air asam tambang dapat terjadi pada kegiatan penambangan baik itu tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Baik, terima kasih Niko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penempatan kata yang kurang tepat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.